Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya, dan subscribe channel ini. Semoga yang subscribe masuk surga. Amin. Peringatan, ini adalah hanyalah fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan dimulai lagi di tempat Boruto dan Amado, di mana ketegangan semakin memuncak. Pertarungan antara keduanya semakin intens, dengan Boruto yang kini telah memanfaatkan kemampuan Kaguya, salah satu Otsutsuki yang paling ditakuti dalam sejarah, untuk mencoba menghancurkan Amado. Serangan-serangan Boruto semakin brutal, menggunakan kombinasi teknik-teknik kuno dan kekuatan barunya untuk memaksa Amado ke sudut sempit. Namun, Amado bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Dengan kecerdikan dan perhitungan yang luar biasa, dia terus bertahan dengan menggunakan berbagai alat ninja canggih yang diciptakannya. Setiap kali Boruto menyerang, Amado selalu memiliki sesuatu untuk melawannya, baik itu perisai pelindung, senjata rahasia, atau bahkan perangkat yang mampu memanipulasi ruang dan waktu. Meski begitu, Boruto tidak menyerah, karena dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan sosok Amado di hadapannya. Boruto mulai menyadari sesuatu yang aneh. Serangan-serangannya, meskipun kuat dan mematikan, sepertinya tidak memberikan dampak seperti yang seharusnya. Setiap kali Boruto menyerang dengan kekuatan penuh, Amado tampak selalu tahu cara menghindar atau meminimalkan kerusakan. Ini tidak masuk akal, pikir Boruto sambil terus bergerak dengan kecepatan tinggi, menghindari serangan balik dari alat-alat ninja Amado. Seharusnya dia tidak bisa bertahan dari seranganku yang terakhir. Ada yang tidak beres di sini. Dalam sekejap, Boruto mulai mengumpulkan petunjuk-petunjuk kecil yang ada di sekitarnya. Gerakan Amado yang terlalu sempurna, reaksinya yang seolah-olah sudah mengetahui serangan Boruto sebelumnya, dan cara dia terus-menerus mempertahankan diri tanpa terlihat terdesak. Semuanya mulai membuat Boruto berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dalam pertarungan ini. Dan tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Ini bukan Amado yang asli, Boruto berkata pada dirinya sendiri, mulai memahami situasi. Dia menggunakan semacam ilusi atau perangkat yang membuatnya terlihat ada di sini. Tapi di mana dia sebenarnya? Kecurigaan ini memicu semangat baru dalam diri Boruto. Dia tahu bahwa dia harus mengungkap kebenaran ini secepat mungkin. Jika Amado yang dihadapinya hanya bayangan atau replika, maka yang asli mungkin sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya di tempat lain. Boruto mulai merencanakan langkah berikutnya. Aku harus menghancurkan semua perangkatnya dan memaksanya keluar dari persembunyiannya. Aku tidak akan membiarkan dia menguasai pertarungan ini, pikir Boruto dengan penuh determinasi. Pertarungan ini bukan lagi sekadar adu kekuatan, tetapi juga adu kecerdasan dan strategi. Dan Boruto berniat untuk menjadi pemenangnya, apapun yang terjadi. Di sisi lain, Sumire dan Sarada, yang semakin cemas dengan perkembangan situasi, akhirnya berhasil menemui Eida di salah satu tempat persembunyian rahasianya di Konoha. Tempat itu dikelilingi oleh berbagai perlindungan yang Eida ciptakan sendiri, membuatnya hampir mustahil bagi orang luar untuk mengetahui keberadaannya. Saat mereka memasuki ruangan yang dipenuhi dengan berbagai perangkat canggih dan dekorasi mewah, Eida duduk santai di atas sebuah sofa besar, dengan tatapan yang penuh kewaspadaan. Namun, di balik sikap santainya, Eida merasakan ketegangan yang mulai merambat ke seluruh tubuhnya. "Apa yang sedang kalian lakukan di sini?" tanya Eida dengan nada datar namun penuh arti, seolah-olah dia sudah mengetahui bahwa kedatangan Sarada dan Sumire membawa sesuatu yang serius. Sarada, yang biasanya penuh percaya diri, kini berbicara dengan nada sedikit cemas. "Sejujurnya, perasaanku mengatakan bahwa akan ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Situasi ini semakin memburuk, dan aku merasa ada yang harus dilakukan segera sebelum terlambat. Oleh sebab itu, aku ingin menemuimu untuk meminta bantuan." Sarada berhenti sejenak, mencoba menenangkan pikirannya yang penuh dengan berbagai kemungkinan buruk. Eida, yang masih duduk dengan tenang, menatap Sarada dengan penuh perhatian. "Bantuan seperti apa yang kalian inginkan?" tanyanya, meskipun di dalam hatinya, Eida sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Sarada mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Pastinya kau tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini. Kecerdasanmu dan kemampuanmu untuk memahami situasi melebihi kebanyakan dari kami.
Aku sedang mencari Boruto, dan aku yakin kau tahu di mana dia berada. Aku memohon padamu, tolong katakan di mana Boruto sekarang. Sarada menatap Eida dengan mata penuh harap, berharap bahwa Eida akan memberikan jawaban. Eida terdiam sejenak, menatap balik Sarada dan Sumire dengan ekspresi yang sulit dibaca. Di dalam pikirannya, berbagai skenario berputar cepat, mencoba menilai konsekuensi dari setiap kata yang akan dia ucapkan. Dia tahu bahwa Sarada dan Sumire datang dengan niat baik, tetapi dia juga tahu bahwa mengungkapkan keberadaan Boruto saat ini bisa memicu rangkaian peristiwa yang mungkin tidak bisa dia kendalikan. Sepertinya aku harus berbohong soal ini, pikir Eida dalam hatinya. Boruto, sekarang dia dalam posisi yang tidak menguntungkan sekarang, dan tidak boleh ada yang tahu keberadaannya, akan sangat berbahaya jika informasi ini bocor ke pihak musuh. Meskipun hatinya terasa berat, Eida memutuskan untuk tidak mengungkapkan kebenaran. Aku tidak bisa melacak Boruto, Eida akhirnya menjawab, suaranya tetap tenang. Sepertinya dia menggunakan sebuah dimensi khusus, atau mungkin dia telah menemukan cara untuk menyembunyikan jejaknya bahkan dari penglihatan mata Sendigan dan kemampuan analisis yang aku miliki. Eida berpura-pura merenung sejenak, seolah-olah mencoba memahami situasi ini dari sudut pandang yang lebih luas. Sarada dan Sumire saling bertukar pandang, merasa kecewa namun juga merasa tidak punya pilihan lain selain mempercayai kata-kata Eida. Jika Eida mengatakan demikian, maka mungkin memang benar Boruto tidak bisa ditemukan dengan mudah, pikir Sarada. Namun, di dalam hatinya, dia tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bahwa Eida mungkin menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Sumire, yang biasanya lebih pendiam, akhirnya berbicara. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Boruto benar-benar tidak bisa ditemukan, apakah kita hanya akan duduk diam dan menunggu? Suaranya penuh dengan kekhawatiran. Dia tidak bisa membayangkan apa yang mungkin terjadi jika mereka kehilangan jejak Boruto untuk waktu yang lama. Eida, yang masih merasa dilema dengan keputusannya, menatap kedua gadis itu dengan lembut. Aku mengerti kekhawatiran kalian, tetapi untuk saat ini, kita harus berhati-hati. Dunia ini sedang berada dalam situasi yang sangat berbahaya, dan setiap langkah yang kita ambil harus dipertimbangkan dengan sangat matang. Dia berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat untuk meredakan kekhawatiran Sarada dan Sumire. Jika ada sesuatu yang berubah atau jika aku mendeteksi jejak Boruto, kalian akan menjadi yang pertama tahu. Sementara itu, aku akan terus memantau situasi ini dengan segala kemampuan yang aku miliki. Sarada mengangguk pelan, meskipun hatinya masih terasa berat. Terima kasih, Eida. Kami akan terus mencari dan berusaha menemukan Boruto, tapi kami berharap bisa mengandalkanmu jika situasi memburuk. Dengan itu, Sarada dan Sumire perlahan meninggalkan tempat persembunyian Eida, dengan pikiran yang masih dipenuhi oleh berbagai kekhawatiran dan pertanyaan yang belum terjawab. Sementara itu, Eida duduk kembali di sofanya, merenung dalam diam. Dia tahu bahwa keputusan untuk menyembunyikan kebenaran ini mungkin akan membawa konsekuensi yang besar, tetapi dia merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi Boruto dari bahaya yang lebih besar yang mungkin belum disadari oleh siapapun. Eida kembali berkata dalam hatinya, Shinju kelima akan segera dibangkitkan, itu akan menjadi musuh yang berbahaya. Aku dan Daemon harus bersiap-siap untuk kemungkinan terburuk. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Teori semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.